Ya, kami mengambil tema tentang orientalisme dan kajian sejarah di Indonesia. Ini pertama kalinya ya Sekolah Sejarah JIB ini mengambil tema tentang ini. Yang mana ini memang sebenarnya sebuah tema yang cukup menarik juga untuk dibahas dan juga tentu mungkin masih sedikit juga yang mungkin aware atau membahas tentang hal ini gitu. Kalau secara sekilas memang dari tema atau judul-judul yang ditampilkan mungkin memang bukan sejarah yang apa ya, yang mungkin ringan dan karena memang materinya mungkin agak cukup berat atau advance. Tapi alhamdulillah yang daftar pun cukup lumayan banyak ya. Kalau sampai data terakhir tadi pagi itu ada kurang lebih 41 orang yang mendaftar untuk kegiatan ini. Jadi kami ucapkan terima kasih tentunya kepada para peserta yang sudah mendaftar dan bergabung dalam kegiatan kami pada hari ini. Tentu ada beberapa alasan ya kenapa kami mengambil tema ini. Yang pertama sebagai apa namanya membentuk kesadaran kita bahwa sejarah itu ya sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat-sangat objektif atau dikatakanlah netral gitu ya. Kayak misalkan seperti Prof. Alatas sendiri kan mengatakan bahwa ilmu itu bukan sebuah hal yang netral ya, termasuk ilmu sejarah tentu saja bukan sebuah hal yang netral, baik pada tataran konsep epistemologinya atau metafisikanya atau bahkan ya bagaimana ilmu sejarah itu sendiri juga terkadang digunakan untuk mengekalkan suatu kekuasaan tertentu, misalnya sebagaimana yang terjadi pada masa kolonialisme, di mana pemerintah kolonial itu seringkali melakukan kajian-kajian ilmu sosial, budaya, termasuk sejarah untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan kolonial mereka. Nah, disinilah sebabnya kenapa kita membahas orientalisme dan kajian sejarah di Indonesia, karena memang ada dampaknya yang kita rasakan pada hari ini. Nanti kedepannya akan ada 6 materi yang mana kita membahas orientalisme dan kajian sejarah dari berbagai aspek, baik itu yang bersifat tokoh maupun pemikiran secara khusus. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang orientalisme itu sendiri. Ya. Jadi di sini akan ada pengantar tentang orientalisme, apa yang dimaksud dengan orientalisme. Nah, pada sesi kali ini kita akan ditemani oleh Mas Ismail Al-Alam. Buat yang belum kenal beliau, panggilannya ini Mas Alam. Beliau adalah manajer program ya di Bentala Tamadun Nusantara, Yogyakarta, dan sekarang juga sedang menempuh pendidikan Sastra 2 di Universitas Kristen Duta Wacana, UKDW, dan juga di Universitas satu lagi apa Mas? Atmajaya atau Sanata Dharma ya, saya lupa. Ya intinya itu. Sanata, Sanata. Ya Sanata Dharma ya dalam bidang filsafat Kajian uh, budaya, cultural studies. ya dan juga kajian budaya. Oke, mungkin langsung saja tanpa saya berpanjang kalam lagi untuk ini saya serahkan kepada Mas Alam untuk menyampaikan materi hari ini tentang pengantar orientalisme. Kepada Mas Alam, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sabta selaku moderator dan saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh bentar, ini ada chat baru baca saya dari kepala suku nih, Bapak Begisme. Katanya saya coba logout dulu nanti masuk lagi. Kadang gua juga error gitu, katanya gitu. Saya coba dulu ya, keluar dulu ya. Bentar ya teman-teman ya, maaf ya.
Lo Halo. masih sama aja. Iya Ya masih udah ya sama nggak aja. apa-apa lah ya. Iya nggak apa-apa Mas. Ya, apa namanya, kita mulai aja lah. Baik, langsung saja saudara-saudari semua. Kita akan membahas tentang orientalisme ya, dan saya akan hanya memberikan sedikit pengantar awal saja. Nah, jadi kalau apa kalau dia pengantar sifatnya ya nggak perlu begitu mendalam lah ya, tapi saya harap dari pengantar ini muncul diskusi yang menarik nih, supaya supaya aktif gitu kan. Tetapi juga dinamis, ada wawasan yang juga bisa dibagikan bersama. Apalagi di sini saya lihat nih ada orang-orang yang peserta yang oke-oke punya juga ya kan, beberapa nama yang saya kenal. Nah, saya akan membagikan satu slides, tapi nanti kita akan melipir sedikit ke slides yang lain ya, supaya apa namanya, supaya pemaparan saya jadi lebih jelas gitu. Harapannya seperti itu. Udah muncul ya? Oh, belum, belum, belum. Saya share dulu. Ya, kita akan sesuai sesuai susunan tema JIB ya. Ini kalian bacanya apa sih? JIB apa JIB sih? Saya perlu jelas dulu nih. Ini bertahun-tahun kenal, lupa saya. Sama aja sebenarnya sih Mas. Tapi Sama biasa aja. JIB aja sih. JIB aja ya. Oke. Iya. 3 huruf gitu ya. JIB, FBR, FPI gitu lah ya. Oke, kita kan bahas orientalisme, tapi sebenarnya saya akan berfokus pada Edward Said ya. Satu nama yang memang terkenal dan mungkin dia yang memperkenalkan istilah ini, istilah orientalism. Dan setelah itu, setelah dia memunculkan istilah ini dalam bukunya gitu ya, 1978, itu para scholars barat yang memang menjadi sasaran dari kritik buku ini langsung menghindari istilah orientalisme. Bahkan ada satu forum, lupa saya namanya forum apa, itu jadi bahan saling ejek lah antara mereka gitu ya kan. eh, dan setelah itu ya istilah-istilahnya dicari yang lebih netral. Ada area studies, ada Indonesianis itu. Tempo pernah buat edisi khusus tuh tentang Indonesianis yang dari mazhab Australia, Amerika, Eropa. Itu menarik juga tuh untuk apa namanya, untuk mempelajari praktik orientalisme di Indonesia modern gitu ya. Kalau nggak salah di Ipusnas itu ada, tapi potongan-potongan gitu ininya, apa namanya, judulnya. Oke, bentar. Nah ini. Nah, apa itu orientalisme? Nah, orientalisme kita berangkat dari definisinya dulu. Kata orient itu, ini saya nggak tahu ya dari istilah Latin atau mana gitu ya. Eh, tapi ini artinya adalah rising sun ya, tempat terbitnya matahari. Ya, dari itu berarti timur. Istilah ini lantas diperlawankan dengan Oksiden ya, yang berarti barat. Nah, jadi eh, kalau patokannya apa itu Asia kecil, nah itu mungkin secara geografis sampai masa masa mana ya, masa kerajaan-kerajaan kayak Persia begitu-gitu, itu masih enak tuh bedakannya tuh. Barat itu ya berarti Yunani Romawi gitu ya, terus timur itu berarti Persia gitu. Walaupun Romawi juga ngejajah Palestina gitu ya, tapi temboknya waktu itu jelas, dan memang karena corak peradabannya juga cenderung homogen gitu ya, jadi eh, apa namanya, pemilahan ini masih masih bisa dipahami dengan mudah gitu. Tapi persoalannya pemilahan tersebut masih terus diwariskan sampai sekarang nih. Ya, kata Orient itu kemudian tadi tuh jadi satu praktik pengetahuan namanya Orientalism, itu masih dipertahankan sekalipun apa yang disebut Oksiden ya, yakni Barat, subjek ya yang melakukan Orientalisme, itu dia sudah berkembang lebih jauh lagi gitu.
atau berkembang lebih jauh dalam artian baik dari ruang geografisnya maupun dari cara berpikirnya gitu. Nah, inilah yang membuat kita harus lebih cermat baik di dalam berbicara baik ketika berbicara mengenai orientalisme ataupun nanti Oksiden Barat gitu ya. Walaupun saya nggak akan bahas Oksidentalisme, itu ada juga proposal ke arah sana, beberapa scholars juga bicara hal itu, tapi saya nggak akan singgung. Nah, sorry. Itu kalau etimologi tadi Orient. Nah, terus Edward Said ya yang memang terkenal, dan kita akan membahas sepanjang kelas ini, sepanjang sesi ini maksudnya. Dia menggambarkan itu kata orientalisme itu bagi saya menggambarkan satu tradisi intelektual ya kan di dalam mendefinisikan dan membangun konstruksi apa itu timur ya yang kemudian dia menekankan satu perbedaan abadi antara timur dan barat gitu. Tapi tujuannya itu ya menyiapkan adalah persiapan bagi dominasi dan hegemoni ya terhadap negara dan masyarakat Timur Tengah ya dan bagian-bagian lain dari Afrika dan Asia. Nah, artinya ketika ketika Said memilih istilah Orientalism itu dia secara sengaja memang langsung menyasar satu politik pengetahuan gitu. Jadi politik pengetahuan itu adalah tindakan politis yang menggunakan pengetahuan sebagai perangkat bagi penguasaannya gitu kan. Kan politik bicara kekuasaan tuh. Nah, politik pengetahuan artinya upaya mencapai kekuasaan melalui jalan-jalan pengetahuan, knowledge, gitu. Nah, ya, definisi lain saya sebenarnya kumpulin juga tuh gara-gara gara-gara mengisi kelas ini gitu ya. Saya coba kumpulin beberapa definisinya gitu ya. Tapi ya rata-rata sih sama aja. Nah, uniknya nih Britannica ini ya ya mungkin karena bikinan orientalis ya, bikinan kolonialis juga agak melipir-melipir dulu nih ya kan di dalam dalam menjelaskan orientalism. Dia eh, masuk dulu ke dalam satu disiplin saja gitu ya abad 18 abad 19 ya meliputi kajian-kajian tentang bahasa ya kan sastra dan seterusnya. Filsafat atau hukum yang ada di masyarakat Asia. Nah, terutama yang 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 lampau gitu ya. Nah, tapi kemudian barulah dia masuk ke deskripsi yang lebih memunculkan corak kolonialnya nih di kalimat selanjutnya. Orientalism was also a school of thought among a group of British colonial administrators and scholars. Ya, mazhab pemikiran di antara pemerintah dan sarjana kolonial Barat who argued that India should be ruled according to its own tradition and laws, ya yang berpendapat bahwa ya India itu harus diatur mengikuti tradisi dan hukum-hukum mereka. Thus opposing the Anglicanism of those who argued that India should be ruled according to British tradition and law. Nah, yang berlawanan dengan konsep Anglikanisme yang menganggap bahwa India itu harus diatur mengikuti tradisi dan hukum Inggris. Nah, ini kan kesannya seperti lebih fair lagi ya, lebih tawar lah, lebih netral lah definisinya gitu. Nah, tapi bahkan dalam definisi-definisi kayak begini pun, ya, kita akan melihat bahwa kehadiran colonial administrators and scholars aja itu udah bermasalah gitu ya. Dan siapa mereka bisa percaya diri mengatakan bahwa itu harus diatur mengikuti tradisi dan hukum-hukum India itu sendiri gitu. Artinya ada asumsi bahwa bahkan yang mengerti apa itu India's traditions and laws itu ya adalah si British scholars itu, British administrators itu gitu. Nah,
Tapi sebenarnya kita perlu jelaskan lagi dulu ya, apa itu timur dan barat ya. Jadi dari definisi-definisi tadi juga kita harus jelaskan. Nah, tadi pertama timur itu sebenarnya konstruksi esensial para sarjana barat bahkan sampai sekarang gitu ya, atas segala sesuatu yang selain barat, sehingga definisinya memang tidak begitu jelas. Kalau dia dianggap merujuk pada seluruh kebudayaan Asia, kebudayaan yang ada di benua Asia hari ini gitu ya, ya itu juga masih nggak jelas karena kebudayaan Asia itu sangat beragam. Bahkan konstruksi Asia itu sendiri juga sangat ini ya, sangat sangat cair gitu. Apa yang mendasari apa Georgia dan Jepang itu terikat dalam Asia misalnya gitu. Indonesia dan Jepang aja itu aja udah beda. Indonesia dan India gitu ya, Arab dan Cina itu sama-sama orang Asia gitu. Kan orang kulit Asia. Kulit Asia itu apa? Kulit Asia itu putih seperti Asia Timur kah atau kuning langsat hitam-hitam kayak kita kah ya kan? Atau seperti apa? Jadi konstruksi Asia itu sendiri sampai sekarang ya problematis sebenarnya. Ya, tapi masih tetap dipertahankan sekadar untuk kemudahan-kemudahan administrasi aja biasa gitu kan. Nah, tapi yang membangun citra Asia sebenarnya juga bukan orang Barat saja, tapi juga orang-orang yang tadi ada di wilayah yang disebut Asia itu sendiri. Nah, biasanya itu dilakukan oleh para penguasa mereka gitu ya. Jadi kalau dalam studi kebudayaan paling mendasar, kita akan tahu bahwa kebudayaan itu dijaga oleh dua aktor saja. Pertama oleh penguasa ya dengan cara politisnya, yang kedua oleh masyarakat dengan komitmennya. Nah, kalau misalnya dan biasanya kalau kebudayaan itu ditampilkan oleh penguasanya, itu bisa tujuannya tujuan politis, tujuan penguasaan, dan representasinya hanyalah representasi yang mereka pilih untuk mengukuhkan kepentingan politis itu. Nah, makanya ketika konstruksi timur itu dipakai oleh penguasa-penguasa di Asia, itu juga sifatnya politis dan apa akan ada pemilahan gitu ya, mana bagian dari kebudayaan yang menguntungkan mereka dan itulah yang akan direpresentasikan, dihadirkan kembali gitu. Makanya isinya tuh nggak jauh-jauh dari feodalisme, ultranasionalisme gitu ya, yang kemudian apa namanya diagungkan sedemikian rupa sehingga masyarakat harus seperti harus berbangga dengan hal itu. Kemudian diperhadapkan dengan apa yang dianggap Barat tadi, ya kan? Ya di Jogja nih, wah budaya Jogja, orang Jogja halus, nggak kritis gitu ya, penerima ing pandum gitu. Ya, padahal juga ada budaya perlawanan gitu dalam tradisi, dalam sejarah orang-orang Jawa gitu kan. Tapi yang direpresentasikan oleh penguasanya yang tadi yang menerima ing pandum supaya nggak mengeluh kalau UMK kecil, kalau sampah nggak beraturan gitu kan, kalau pembangunan timpang, kalau transportasi publik nggak ada dan seterusnya. Nah itu tuh. Dan tahun-tahun 80 90-an itu banyak banget tuh jargon nilai-nilai Asia. Di Malaysia sendiri ini saya kalau nggak salah ya Mahathir Muhammad gitu ya, terus Soeharto juga banyak bicara hal itu. Ya rata-rata penguasa-penguasa yang ini, yang apa namanya, yang memang otoritarian gitu ya, yang merasa terganggu kalau ada gerakan pro demokrasi dalam negaranya yang banyak didukung memang oleh lembaga-lembaga Barat, donor, pers, akademisi dan seterusnya. Nah, mereka merasa terganggu atas hal itu, mereka langsung mengentalkan lagi identitas keasiaan. Nah, sebenarnya baik baik timur yang dikonstruksi oleh orientalis maupun timur yang dikonstruksi oleh penguasa-penguasa feodal itu kan sama-sama kepentingan politis gitu ya, cuma beda aktor aja gitu. Yang satu ya memang Barat buat kolonialisme, yang satu ya orang-orang penguasa dari negeri-negeri Asia itu sendiri ya untuk kepentingan feodalisme. Artinya sebenarnya sama-sama ngawur gitu. Nah, tapi kalau itu bicara timur lah ya, artinya masih masih problematis lah. Saya sendiri juga nggak tahu apa itu timur yang dimaksud. Budaya timur, sopanan dan seterusnya itu juga itu isu lain lah ya kalau konteksnya masyarakat. Tapi intinya timur itu nggak bisa dijangkau secara esensial. Nah, sementara barat itu bisa dijangkau secara esensial.
Esensial itu maksudnya ada sesuatu yang tetap melekat pasti pada dirinya gitu ya, sehingga orang bisa mengenali. Itu yang dimaksud esensial. Nah, kalau bicara barat ya bisa baik kalau kita merujuk ke pemikir-pemikir mereka sendiri gitu ya. Ketika mereka bicara tentang kebudayaan dan peradaban barat maupun kepada merujuk kepada pemikir muslim yang benar dan merumuskan barat. Gitu. Jadi kalau dalam isu-isu yang lebih lebih spesifik, memang istilah barat juga banyak dicam gitu ya. Bahkan di dalam sekolah barat itu sendiri. Misalnya dalam isu hubungan internasional, dalam isu apalagi ya, dalam isu ekonomi gitu ya. Ya, karena wajah barat memang tidak tunggal di aspek-aspek itu. Tapi kalau bicara kebudayaan, peradaban, kebudayaan itu ya sistem tanda dan maknanya, bagaimana mereka membangun tanda, memahami tanda dan memaknainya, itu cenderung bisa ditangkap, bisa dipahami. Nah, kalau merujuk Syed Alatos ya, Barat itu ya dia satu hasil akumulasi gitu ya, perpaduan tapi yang nggak lazim sebenarnya. Kalau bahasa Melayu yang beliau gunakan di beberapa bukunya, risalah untuk kaum muslimin dan atau di Jawa Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam, itu beliau pakai istilah adunan tak lazim. Adunan yang apa gitu lupa saya. Ya kayak kita mengadon kue, mengadon ini ya, mengadon makanan gitu. Tapi dia sebenarnya nggak lazim karena banyak kontradiksi-kontradiksi dalam dirinya sendiri gitu. Tapi yang di kemudian hari justru membentuk wajah Barat hari ini. Misalnya gini, antara teologi Judeo-Kristen ketemu sama filsafat Yunani, estetika Yunani, pendidikan Yunani. Nah, itu sebenarnya nggak cocok tuh satu sama lain. Tapi ketidakcocokan itu menghasilkan sesuatu yang bukan sintesis ya. Karena kalau tesis antitesis itu kan seakan dua yang sama kuat kemudian dipadukan menjadi satu sintesis. Ini sebenarnya bukan sintesis melainkan lebih tepatnya apropriasi gitu, yang lebih lemah secara isi gitu ya, secara argumentasi akan mengapropriasi yang lebih kuat. Ketika peradaban Kristen berjumpa dengan filsafat Yunani, yang terjadi adalah Kristen yang teryunanikan. Banyak konsep-konsepnya gitu ya, di konsep-konsep dalam teologi mereka yang akhirnya eh, malah menerima besar-besaran tuh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Nah, makanya sampai sekarang istilah-istilah teologisnya masih bertahan tuh, walaupun isinya sudah bukan lagi seperti penghayatan teologis yang di masa lampau. Ya Kristen masih Natalan, Barat masih Natalan, merayakan Natal gitu ya. Istilah-istilah teologia, hermeneutika itu masih dipertahankan, tapi isinya sudah bukan lagi se, se apa ya se, se setaat dulu gitu. Nah, dari Yunani kita Barat maksudnya menyerap filsafat, estetika, pendidikan, itu bisa dilihat dari istilah-istilah yang masih dipertahankan sampai sekarang juga. Ontologi, epistemologi, aksiologi, pedagogi gitu ya. Pendidikan kan pedagogi, estetika, seni dan seterusnya. Terus politik dan hukumnya itu dari Romawi ya, senator, apalagi istilah-istilahnya tuh. Senator, judisia, gitu-gitulah ya, Respublika. Nah, kebudayaan dari lokal Eropa tuh, ya, Celtic, Gaul, Nordik. Makanya sampai sekarang kalau mereka menghadirkan apa itu yang klasik, ya kisah-kisah dongeng, kisah-kisah rakyat, atau mau merepresentasikan lagi, menjadikan itu semua jadi sumber inspirasi karya-karya hari ini, itu biasanya rujukannya ke sana tuh. Ini buat generasi 90-an misalnya ya, generasi yang tumbuh bersama majalah Bobo lah kira-kira gitu. Itu akan tahu tuh bahwa kita disuguhkan dongeng peri, dongeng dongeng kurcaci, ya kan. Nah, itu kan Eropa banget gitu loh. Dan itu nggak universal. Gitu. Tapi kita disuguhkan hal itu. Atau Thor gitu ya, yang di Marvel gitu gitulah ya. Itu ya Eropa banget kisahnya. Tapi dari Islam juga menyumbang gitu ya. Walaupun dalam bentuk
di Barat kemudian disekularisasikan oleh mereka. Ya, Islam menyumbang unsur-unsur cara berpikir yang rasional, yang saintifik, yang ilmiah. Nah, Barat itu akumulasi dari itu semua gitu. Jadi kalau bicara filsafat Yunani, ya dia akar dari filsafat Barat, akar dari peradaban Barat maksudnya. Tapi dia bukan Barat hari ini. Barat hari ini adalah melampaui ke-Yunanian gitu. Kalau bicara Judeo Kristen, dia juga akar dari peradaban Barat, tapi Barat yang hari ini adalah melampaui semua itu. Jadi gitu ya. Nah, sekarang ciri peradaban Barat ini menurut Sergei Palatkos ini hebat sekali. Saya benar-benar valid ya cara beliau merumuskan ini ya, walaupun nggak akan saya uraikan panjang lebar ya karena eh, bukan bukan materi utamanya ini. Yakni pertama dia bertumpu pada rasio. Tadi dijelaskan apa itu rasio dalam pengertian Barat. Ya, dia adalah satu taraf tertentu saja dari kognisi, dari kemampuan berpikir manusia yang itu dihentikan di situ sehingga diasumsikan manusia tidak bisa mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, itu rasio itu di Barat di situ hanya kemampuan-kemampuan logik, kemampuan-kemampuan eh, matematis, instrumental saja yang diakui itu dimiliki oleh manusia. Kemudian memandang hakikat, penduaan mutlak peri hakikat, dualisme. Ya, kemudian sekuler, ini yang disebut pertama menghasilkan yang kedua dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sekuler, yang keempat humanisme, yang keempat tragedi, yang kelima tragedi. Ini panjang lebar lagi. Tapi ini memang ciri khas peradaban Barat seperti tadi di poin 1, 2, 3. Di poin 3 itu saya sebutkan gitu ya. Para filsuf Barat yang menggambarkan dirinya, maksudnya peradabannya itu ya dengan satu sebagian atau keseluruhan unsur ini. Tapi Syed Naqib Al-Qaus ini yang dengan sangat baik menangkap keseluruhannya gitu loh dan merumuskannya dengan menjadi 5 hal ini. Ini kalau bukan intelektual filsuf tingkat sufi yang dapat mukasyafah ini mungkin nggak bisa. Kenapa? Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena banyak juga upaya-upaya merumuskan Barat ya dilakukan oleh oleh pemikir-pemikir lain, termasuk pemikir Islam. Tapi bagi saya masih keliru. Ya, misalnya gini, Barat itu adalah kekuatan politik yang memusuhi Islam. Ya kan? Barat itu ya tadi adalah kekuatan politik. Jadi Barat yang esensial dari Barat adalah kekuatan politiknya. Nah, itu keliru. Kenapa ya? Karena nggak semua ada orang dari Barat itu menyetujui praktik-praktik politik penguasa mereka, baik di masa lalu dalam bentuk kolonialisme maaf, apalagi di masa sekarang ya dalam bentuk ya kelakuan Amerika itulah penjajahan Amerika dan Israel dan di mana-mana gitu ya. Ya, dulu itu yang paling terkenal kan misalnya kalau dalam kasus kasus Indonesia ini Hindia Belanda itu kan Max Havelaar gitu ya, katanya kata Trump buku yang melawan kolonialisme gitu. Karena gara-gara novel itu yang menyuarakan ketertindasan masyarakat Lebak, Banten, para politisi di Partai Liberal Belanda sana langsung menuntut menuntut ratunya mereka itu untuk mengubah kebijakan atas masyarakat Hindia Belanda menjadi lebih dalam tanda petik etis, ya, lebih dalam tanda petik humanis. Walaupun kolonialismenya nggak dipersoalkan gitu, dianggap masih normal. Tapi intinya tadi Barat itu nggak bisa dilihat dari partai politiknya aja. Apalagi sekarang, ya kan? Misalnya sekarang nih yang lagi kita jadi perhatian kita bersama kolonialisme Israel gitu ya. Itu yang didukung memang sama negara-negara Barat gitu. Nyalain motornya jauh aja biar nggak berisik ya. Ya didukung sekali sama negara-negara Barat itu, ya kan? Semuanya dukung lah, semuanya. Wah, udah lebay banget lah itu ya kita saksikan sendiri ya kan hari-hari ini. Ya, tapi masyarakat Baratnya juga menolak gitu kan, menolak penguasa mereka, protes. Bahkan ada yang bilang, wah itu mah menafikan Barat, mereka itu protes pura-pura aja. Nah itu nalar konspirasi yang, aduh, itu harus tinggalkan lah. Ya tapi
tadi baratnya esensial kalau kita soroti secara politis saja, karena masyarakat baratnya protes. Dan mana di antara dua tadi, antara pemerintah dan masyarakatnya yang paling mewakili peradaban barat? Bagi saya yang kedua, masyarakatnya yang memang memprotes atas nama humanisme yang sekuler, ya kan? Dasar pemikirannya, kerangka etisnya, ya kan, aspirasi itu memang sangat sekuler, tapi ya itulah barat gitu. Atau ada juga nih barat dipandang secara kultural, esensial juga, ya kan? Barat itu moralitas bejat, keburukan, Homer berzina, seks bebas. Nah, sekarang di mana-mana ada gitu ya. Sebelum sebelum masyarakat kita berjumpa dengan barat, kita udah memproduksi cap tikus gitu. Kita udah memproduksi arak Bali gitu ya, mabuk-mabuk apa, lima molimo itu loh, orang-orang Jawa itu zaman dulu di Arab ya udah minum Homer, ya kan, ya kurma kurma buah yang kita makan buat buka puasa karena sesuai sunnah itu juga dipakai diolah sama orang-orang Arab ya jadi Homer gitu. Mereka juga berzina gitu kan. Artinya itu ya itu ciri esensi, itu bukan nggak esensial barat gitu. Walaupun barat karena kapitalismenya merayakan itu, mengkomodifikasi semua itu menjadi industri hiburan kan begitu. Tapi lagi-lagi bukan khas barat, makanya jangan keliru nih mengidentifikasi barat melalui dua pandangan ini. Dan kalau masih ada pandangan seperti itu di kepala kita, saya harap tinggalkan. Nanti kita keliru dalam mengatasi persoalan. Gitu, ya. Jadi yang secara politis itu apa jahat, menjajah ya bukan cuma barat, itu nggak khas barat lah kira-kira gitu. Sama yang secara kultural itu bejat, ya itu nggak khas barat, itu di mana-mana ada. Itu kan syahwat manusia semua tuh, gambaran syahwat manusia yang ingin menguasai, merampas, memuaskan kepentingan biologisnya dan seterusnya. Nah, jadi gitu. Nah, yang paling tepat menurut saya yang dirumuskan Ciotakip Alatos ini ya, barat sebagai worldview, barat sebagai ciri peradaban. Karena nanti bisa kita lihat nih ketika kita bicara Tuan Said pun, nah, kita bisa evaluasi nih pandangan-pandangannya seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang kita sampai jam berapa, Tak? Saya supaya gak kasihkan ya. Boleh sampai jam 11, Mas. Jam 11 sesi sayanya aja atau yang ini ya. Atau Sesi masalahnya aja, oke oke berarti materinya. oke panjangin. Nah, berarti sebelum masuk ke fragmen-fragmennya Edward Said ini, sorry, saya mau bagikan dulu apa yang dimaksud cara berpikir Barat itu, dasar epistemologisnya yang menjadi prakondisi dari Orientalisme. Nah, kira-kira gitu ya. Saya mau masuk ke satu pemikiran Immanuel Kant gitu. Ya, walaupun ada banyak filsuf Barat yang lain, tapi saya mau soroti saja pada sosok satu ini, Immanuel Kant. Nah, ini buat yang beberapa ngambil kelas Lutfi saya itu pernah saya singgung juga ya kan, karena memang dia representasi yang baik gitu ya dari satu pemikiran Barat, filsafat Barat gitu. Nah, ini saya ada forum waktu itu daras-daras juga Immanuel Kant gitu ya. Saya ambil fragmen-fragmennya aja. Nah, saya singkat saja nih ya. Jadi gini, Immanuel Kant, filsuf paling berpengaruh yang membentuk pencerahan di Eropa gitu ya, di Barat ketika Barat memulai modernisasinya gitu. Jadi sebelum Immanuel Kant sudah ada tuh beberapa filsuf yang rasionalis, yang empirisis gitu ya. Yang rasionalis itu disebut Bapak Renaissance ya, René Descartes, yang empiris macam-macam, punya udah banyak lah seabad sebelum dia lahir dan berpikir gitu ya. Tapi oleh Immanuel Kant nih, bagi pandangan-pandangan tadi dianggap masih belum memadai untuk menyongsong kemajuan modernisasi. Nah, dia lantas mengevaluasi semua pemikiran itu dan melakukan sintesis ya terhadap pemikiran-pemikiran tadi. Pemikiran-pemikiran yang dia sintesiskan itu ternyata memberi satu dasar yang sangat kuat bagi pengembangan pengetahuan di Barat yang sekuler.
Nah, jadi gitu Immanuel Kant. Nah, apa yang dia maksud? Jadi simple saja. Ini saya akan jelaskan sesederhana mungkin, tapi semoga juga bisa dipahami semudah mungkin gitu ya. Ini sambil whiteboard bisa nggak nih? Oh, kalau whiteboard ini munculin, si ininya hilang ya? PPT-nya hilang ya? Iya, hilang, Mas. Oh gitu. Jadi gimana ya? Sebentar. Pinginnya sih sambil nampilin ini, sambil oret-oret. Ya, ini dia, gini aja deh. Ini ada putusan-putusan, ada 3 jenis putusan. Bagi Immanuel Kant, ketika seseorang berpikir dengan benar gitu ya, dia akan berpikir mengerahkan seluruh kemampuan indera dan rasionya sampai menghasilkan 3 jenis putusan yang masuk akal. Nah, kira-kira gitu. Putusan itu maksudnya kalimat berita lah ya, kalimat berita yang bernilai ilmiah gitu. Itu ada 3 bentuk, namanya putusan analitis a priori, sintesis a posteriori, dan sintesis a priori. Nah, ini untuk jelaskan satu persatu saya kasih whiteboard saja, gitu ya. Nah, sintesis a priori, analitik a priori. Analitik adalah satu putusan yang, kan gini, kalimat berita paling minimal itu kan ada subjek, ada predikat ya. Nah, kalimat berita atau putusan analitik adalah kalimat yang predikatnya tidak memberi pengetahuan baru pada subjek. Ya, dan dia sifatnya itu a priori. A priori artinya sebelum, prior gitu ya, prior, sebelum, yang mendahului apa? Mendahului satu pengalaman. Jadi kita bisa berpikir dengan benar secara analitik a priori. Misalnya gini, saya tanya ke siapa ya? Ini sambil nguji yang aktif juga nih. Khalifah Haki. Saya tanya nih Khalifah Haki, kalau saya bilang nih, sebagian lebih kecil dari keseluruhan, benar atau tidak? Menurut Khalifah Haki, Bapak, Ibu, atau Mas atau Mbak ini, Khalifah Haki, gimana kalimat saya? Sebagian lebih kecil dari keseluruhan. Apakah kalimat saya itu benar? Wah, nggak didengar sama Khalifah Haki kayaknya ya. Ditinggal nih. Atau yang lain deh, yang Dadi Cahyadi nih, Kang Dadi Cahyadi. Kalau saya bilang pada Kang Dadi, sebagian lebih kecil dari keseluruhan. Benar nggak menurut Kang Dadi? Benar Ustadz, bagian itu lebih kecil daripada keseluruhan. Ah iya, Pak Justin. Pak Justin. Kalau Ya permisi ya, saya jawab takut ya ini. ya, terima kasih Pak Justin. Ya, Ya, itu kalimatnya benar tadi kata Pak Justin. Nah, saya yakin yang lain juga ikut menyimak mengamini tadi. Nah, tapi kan gini, saudara-saudari sekalian mengamini, padahal tidak melalui pengalaman terlebih dahulu kan. Saya nggak lagi bilang keseluruhan kue atau sebagian kue, tapi nalar kita akan langsung mengamini pernyataan tadi sebagai benar. Dan predikatnya dari subjek kan sebagian, predikatnya lebih kecil dari objeknya keseluruhan. Itu tidak memberi pengetahuan baru, ya jadi memang lebih kecil dari keseluruhan itu memang sifat yang sudah melekat pada kata sebagian. Nah, jadi kita bisa mengamini kalimat tadi tanpa pengalaman terlebih dahulu, gitu ya. Atau sebaliknya, kita bisa menyanggah satu pernyataan yang salah kalau saya bilang sebaliknya, keseluruhan lebih kecil dari sebagian. Oh, itu salah itu, gitu ya. Alam salah ngomongnya. Itu karena tadi dalam pikiran kita sudah ada kemampuan untuk menilai satu putusan, satu judgement sebelum mengalaminya terlebih dahulu, kan gitu. Nah, itu analitik a priori. Nah, yang kedua, nah ini kebalikannya nih, dia sifatnya sintetik, ya. Predikatnya memberi pengetahuan baru, ya, pada subjek, gitu, begini ya. Dan
sifatnya a posteriori, ya dia melalui pengalaman terlebih dahulu, ya. A, a posteriori, dia melalui pengalaman dia terlebih dahulu. Ya misalnya apa ya, banyak ya kan, pohon. Kalau kita sebut satu kata saja pohon, nah itu masih subjek tuh, kita nggak tahu apa putusannya, dia mau bicara apa. Tapi kalau saya bilang pohon mangga, itu lebih spesifik. Pohon mangga berakar tunggang. Nah, itu lebih jelas tuh kan. Artinya ada subjek pohon mangga, ada predikatnya berakar tunggang. Nah, kalimat tadi bisa kita periksa kan. Kalau saya bilang ke kawan-kawan, pohon mangga itu berakar tunggang loh, gitu ya, dengan bahasa tidak baku. Kawan-kawan bisa memeriksa pernyataan saya itu benar atau tidak. Apa saya sedang jujur atau sedang berbohong. Dengan cara memeriksa langsung kan ke pohon mangga gitu ya. Pas dilihat, oh iya benar pohon mangga akarnya tunggang, berarti pernyataan saya benar. Rumput berakar serabut gitu. Itu dua jenis akar yang saya ketahui saja ketika belajar IPA SMA gitu ya. Rumput berakar serabut. Itu juga kalimat yang benar. Nah, pengetahuan empiris itu kan dibangun dari jenis sintetis a posteriori ini kan. Ya kalau tadi tentu saja pengetahuan tentang pohon mangga berakar tunggang itu kita pelajari di kelas SD gitulah ya. Tapi semakin meningkat pengetahuan kita tentang pohon sampai kuliah di jurusan kehutanan ya kan, pertanian dan sejenisnya, itu kita akan menghimpun seluruh putusan-putusan sintetik a posteriori yang kita ujikan kebenarannya secara empiris. Ya kan? Nah, jadi sama-sama bicara tentang pohon, tapi orang yang nggak belajar kehutanan, nggak belajar botani tumbuh-tumbuhan, ya kan, hanya akan mengetahui pohon mangga itu berakar tunggang. Berbeda dari kawan-kawan kita yang belajar ilmu botani, ilmu tentang pepohonan, dia akan bisa jelaskan. Apalagi yang penelitiannya memang tentang mangga gitu ya, dari skripsi, tesis, disertasi tentang mangga, pakar mangga lah di Indonesia misalnya gitu. Dia akan bisa bicara banyak gitu dari satu subjek pohon mangga. Nah itu pengetahuan a posteriori. Yang ketiga, dia sintetik juga sifatnya, tapi dia a priori. Loh, ini gimana? Ini sintetik, artinya tadi subjeknya memberi pengetahuan baru, predikatnya memberi pengetahuan baru pada subjek, tapi dia a priori bisa kita ketahui sebelum kita mengalaminya. Nah, misalnya nih, 5.000 dikali 5, ya, kita akan jawab cepat, 25.000 gitu kan. Atau sebaliknya 1 miliar dibagi 1.000, ya kita akan jawab cepat 1 juta. Nah, kita mampu sampai pada jawaban itu ya, meski tanpa alat-alat bantu yang mungkin di masa kecil kita gunakan gitu ya. Sempoa atau pakai lidi, pakai alat-alat bantu yang sebenarnya alat-alat bantu itu hanya melatih kemampuan kita berpikir sintetik a priori ya kan. Kalau sudah terlatih kita akan bisa menjawabnya dengan cepat tanpa alat bantu apapun. Ya tentu saja kalau contoh-contoh tadi karena mudah dibuat perkaliannya atau pembagiannya gitu ya, itu kita bisa menjawabnya dengan cepat. Tapi kalau soal yang bahkan serumit apapun, bagi seorang tadi pakar matematika, dia juga bisa akan menjawabnya dengan membangun ya laboratoriumnya di kepalanya sendiri untuk sampai pada jawaban tertentu yang tepat gitu. Kan kalau ada meme tuh lucu tuh, 20.000 ditambah 20.000, nggak tahu deh jawabannya, tapi depannya dikasih rupiah. Oh, jadi tahu, dikasih Rp, 20.000 rupiah tambah 20.000 rupiah, terus jadi tahu 40.000 rupiah. Itu ada bercandaan seperti itu. Tapi intinya kemampuan itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, bagi Immanuel kan, ya, apa yang disebut pengetahuan, apa yang bernilai sebagai pengetahuan yang valid, yang ilmiah dalam artian saintifik gitu ya, itu adalah pengetahuan yang berkutat di dalam 3 jenis putusan ini. Dan dia harus selalu berupa pengetahuan mengenai fenomena apa yang tampak, ya. Ya, karena pengetahuan kita ini hanya pengetahuan kita terhadap yang tampak memang berkutat pada 3 hal ini. Ya, kita di hadapan saya ada meja nih. Mejanya bisa saya buat bisa saya hitung luasnya, perkaliannya. Saya buat perkalian panjang kali lebar, saya akan dapat jawabannya. Gitu ya.
Atau saya akan telusuri dia bahan materialnya seperti apa, kapan dia diproduksi dan seterusnya. Saya akan dapat pengetahuan tentangnya secara sintetik a posteriori. Gitu. Nah, pengetahuan kita atas yang fenomen, yang tampak, itu berkutat di dalam 3 jenis putusan ini. Ya, tadi kalau yang sintetik a priori tadi ya, dia sintetik tuh. Misalnya kalau kan ngasih contohnya sederhana 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, angka 12 ini sebagai predikat dia tidak terdapat pada subjek 5 maupun subjek 7. Ya, artinya dia sintetik. Predikatnya memberi pengetahuan baru pada angka 5 yang diberi simbol plus dengan angka 7 dan kemudian diberi simbol sama dengan. Nah, jadi dia angka 12 itu predikatnya adalah pengetahuan baru bagi 5 maupun 7. Tapi tadi a priori. Nah, Immanuel kan bilang inilah yang bernilai pengetahuan. Maka seluruh klaim pengetahuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui putusan sejenis ini, apalagi yang memang dari awal sudah tidak berbicara tentang fenomena, melainkan nomena, apa yang tidak tampak, itu dia sebenarnya bukan pengetahuan, gitu. Nah, langsung kelihatan premisnya ya. Itu dia bukan pengetahuan, melainkan apa? Melainkan ya keyakinan, kepercayaan. Orang bisa yakin seyakin-yakinnya, percaya sepercaya-percayanya, ada dewa-dewi, ada Tuhan kah, ada leluhur, ya kan, ada nabi dan seterusnya. Tapi semua klaim mereka itu sebenarnya tidak memenuhi, gitu ya, tidak memenuhi apa itu kaidah-kaidah atau jenis-jenis putusan ini, sehingga dia nggak bermakna sebenarnya. Bukan nggak bermakna sih, tapi ya nggak bisa dipertanggungjawabkan saja gitu, dan nggak bisa disebut sebagai pengetahuan. Nah, maka Immanuel Kant bikin garis tegas nih di sini, gitu ya. Muncul nggak garisnya? Muncul ya. Kan bikin garis tegas di sini. Yang Muncul. ya, yang bagi dia itu ini tadi ranah yang di kiri ini ya, ranahnya fenomena, sehingga dia bisa dikembangkan jadi pengetahuan. Yang ranah nomena itu adalah sesuatu yang tadi tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan klaimnya, terutama dalam 3 aspek, yakni kosmologi. Satu, kosmologi maksudnya. Kedua, psikologi. Ketiga, teologi. Nah, gitu. Ini 3 aspek yang di luar pengetahuan sebenarnya. Ya, ini 3 aspek di masa dia ya. Jadi istilah ini, kosmologi, psikologi, teologi, udah hidup sejak jauh sebelum Kant gitu ya. Tapi apa namanya, di masa Kant oleh Kant ya, oleh Immanuel Kant, maksudnya 3 hal ini kemudian dievaluasi gitu. Dan bagi Kant sejauh pengetahuan itu hidup sampai di masa dia, kosmologi, psikologi ataupun teologi itu bukan pengetahuan. Kenapa demikian? Kosmologi kan bicara kosmos, pengatur, keteraturan alam, ya, pembicaraan mengenai satu keteraturan. Dan sampai masa Immanuel Kant, ya kosmologi itu nggak lepas dari entitas-entitas yang tadi di luar fenomena. Ada yang maha pengatur bagi orang Islam gitu ya. Ada dewa-dewi kah, ada apa itu anima ya, jiwa leluhur, ya kan, yang menggerakkan. Itu semua nggak masuk akal gitu. Ya kan, ada derajat-derajat terus sampai malaikat dan seterusnya, itu nggak masuk akal, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Di mana letak putusan misalnya bahwa pohon keramat ini dikuasai oleh penunggu, oleh leluhur, sehingga kita harus memberinya sesaji setiap malam tertentu misalnya gitu. Nah, ini nggak masuk, baik nggak masuk analitik a priori, sintetik a posteriori, ataupun sintetik a priori, ya kan, nggak masuk akal. Nah, kemudian kosmologi juga, psikologi juga sama. Psikologi sampai zaman Kant itu ya masih bicara pembicaraan yang sifatnya lebih spekulatif gitu ya. Ya, filsafat manusia sebenarnya. Spekulatif tentang psike manusia, jiwa manusia, jiwa yang bersedih ya gitu ya, kalau kata lagu anak-anak Gen Z sekarang. Jiwa itu terdiri dari unsur-unsur tertentu. Terdiri dari 3 unsur ya kan, A, B, dan C. Nanti teoritisi lain akan bicara jiwa terdiri dari 4 unsur, ya A, B, C, dan D. Ini mana yang benar di antara 2 ini?
ya mereka akan saling menguji koherensi argumen masing-masing, tapi ya tidak bisa dinilai sebagai satu putusan yang ilmiah gitu. Yang terakhir teologi ya, ini udah jelas lah ya. Yang tadi kosmos sama psike aja ditolak, apalagi yang theos, yang Tuhan gitu ya. Tuhan, wahyu Tuhan dan seterusnya itu nggak masuk semua. Nah, makanya Immanuel Kant itu bahkan dalam satu korespondensinya dengan satu filsuf Yahudi yang dekat sebenarnya dengan dia, namanya John Mendelssohn apa Joseph Mendelssohn gitu ya. Dia bilang, udahlah agama-agama, semua agama ini harus kita tinggalkan. Kita harus menuju satu agama masa depan, agama yang mendukung humanisme, yang rasional dan seterusnya. Gitu. Nah, uniknya setelah Kant membangun tembok tebal bagi pengetahuan dan yang non pengetahuan ini, para filsuf, saintis di masa setelah itu justru malah jadi punya pijakan baru untuk merumuskan kosmologi, psikologi, dan teologi dengan cara yang baru juga yang memenuhi kaedah-kaedah Kant. Makanya kosmologi akhirnya menjadi fisika murni gitu. Yang dikaji ya hukum-hukum fisikanya saja, ya diformulasikan, diujikan, dikembangkan, dan seterusnya. Makanya kalau kita bicara tentang keteraturan, baik di tingkat mikrobiologi, di tingkat atom gitu ya, sampai di tingkat galaksi, kita nggak lagi bicara kosmologi dalam artian masa lampaunya ya, yang dikuasai dewa-dewi dan seterusnya, melainkan satu himpunan materi yang dia bergerak ya karena energi, karena apapun itu yang kemudian bisa kita rumuskan. Nah, artinya kosmologi di sini ya garis mana ini menjadi fisika gitu ya, astrofisika, astronomi, nomos benda langit gitu ya dan seterusnya. Psikologi di sini dia menjadi apa? Behaviorologi. Apa? Karena ini beberapa dasawarsa setelah Kant ya, banyak scholar mulai memikirkan gimana caranya memahami manusia, tapi gara-gara sama Immanuel Kant sudah ditutup kemungkinannya mengetahui psike manusia, maka yang harus dipelajari adalah tadi apa yang tampak, yang kira-kira memang ditampakkan oleh kondisi-kondisi di dalam psike itu, yakni perilaku. Ya sudah, dipelajari saja perilakunya. Dan ternyata efektif gitu. Orang jadi bisa menganalisis gejala pikiran, kecemasan, mental, dan seterusnya lah ya. Psikologi jadi behaviorologi. Nah, behaviorologi kan bisa diamati tuh perilakunya tuh. Kalau marah gimana dampak-dampaknya. Ya, tapi kalau mau bicara ria itu tidak boleh, sum'ah itu tidak boleh, ujub itu tidak boleh, itu nggak berlaku tuh ya di psikologi. Nasihat-nasihat agama seperti itu nggak akan dipertimbangkan. Nah, sementara teologi dia menjadi studi agama. Studi agama abad 20 ya, ini bisa dibilang antropologi gitu lah ya, antropologi atau sejarah agama lah, history of religion. Nah, kan klaim kebenaran di dalam ajaran-ajaran teologinya tadi tuh memang nggak bisa diperiksa ya kan. Barat dengan agama Judeo-Kristiannya sendiri, atau ketika mereka mulai berekspansi nih ke dalam kolonialismenya, berekspansi ke Afrika maupun Asia, mereka berjumpa dengan masyarakat yang melakukan ritus-ritus tertentu, punya klaim-klaim teologis tertentu. Nah, mereka berjumpa dengan itu juga. Ya, tapi tadi karena teologi kalau hanya dipelajari isi ajarannya itu ya sebenarnya tidak ilmiah amat gitu ya, walaupun bisa berguna untuk satu kepuasan intelektual saja. Tapi yang lebih penting adalah tadi mengembangkan satu antropologi, satu kajian mengenai manusianya, atau etnologi gitu ya, etnografi, gambaran mengenai etnosnya, suku bangsanya gitu, dan juga sejarahnya. Ini pasti orang-orang dengan klaim teologis ini pasti nggak muncul, asumsi mereka yang nggak muncul dari langit, pasti muncul di periode sejarah tertentu yang kemudian berkembang sampai sekarang. Nah, itu yang dalam tanda petik bernilai ilmiah. Nah, di sini
sorry jadi panjang lebar jelasin kan, karena memang tadi orientalismenya saya hanya fokus ke Said ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa Immanuel Kant memang jelas melakukan sekularisasi pengetahuan besar-besaran di apa namanya di Barat gitu ya, dan para filsuf, teoretisi, saintis setelah Kant berutang banyak daripada dia karena sudah memberikan asas yang kuat. Tapi cara berpikir Barat ini pula yang dibawa, yang diangkut oleh mereka ke wilayah-wilayah jajahan mereka. Pertama-tama untuk politik pengetahuan, ya kan? Dan yang kedua untuk satu misi pemberadaban, gitu. Politik pengetahuan jelas tadi dalam bentuk penguasaan gitu ya, secara administratif, secara politis, secara ekonomis dan seterusnya. Dan yang kedua misi pemberadabannya ini yang paling bermasalah nih, karena bagi mereka ukuran kemanusiaan dan peradaban yang benar adalah yang sesuai dengan nilai-nilai humanisme, kemanusiaan dan juga peradaban Barat. Maka masyarakat yang belum memenuhi belum memenuhi atau melewati proses sebagaimana Barat miliki, itu dianggap tidak manusiawi atau kurang manusiawi dan tidak beradab gitu ya. Nah, ini yang jadi salah satu dasar dari orientalisme. Nah, saya stop share dulu, saya akan kembali ke masih ada 16 menit ya. Nah, saya akan kembali ke poinnya presentasi Edward Said. Itu hilang. Sebentar. Saya akan kembali ke presentasi saya tentang Edward Said ya. Ini ya, kita baca fragmen-fragmennya aja nih Edward Said. Saya hanya mengkopas dari beberapa bagian bukunya saja yang menurut saya representatif lah ya. Saya share slide. Nah, ini nih. Nah, saya hanya menyoroti tiga hal saja. Pertama tadi, Said benar-benar tergerak menuliskan hal ini gitu ya, karena memang ada kekhawatiran politis. Said ini dia orang Palestina, tentu saja dia tumbuh dengan peristiwa-peristiwa Nakba dan seterusnya itu gitu ya, dia menyaksikan langsung, merasakan sendiri penjajahan Zionis gitu ya ke negerinya, walaupun dia seorang Kristen. Tapi dia kemudian terus berkembang secara intelektual, karir akademisnya begitu baik, sampai dia menjadi profesor sastra perbandingan ya, komparatif literatur. Nah, dulu apa yang disebut sastra atau sastra perbandingan itu berlangsung dengan corak-corak yang tadi sudah mengandung bias Barat sekali, bahwa sastra Barat itu punya nilai-nilai humanisme gitu ya, sedangkan sastra Timur punya satu romantisme masa lalu yang eksotik, yang menarik. Maka tradisi sastra perbandingan berlangsung dengan cara seperti itu. Makanya nanti simpulan-simpulannya banyak ngawur juga gitu ya. Misalnya ketika mereka berjumpa dengan teks sastra dalam tradisi Islam, gitu. Sastra Islam bicara tentang cinta. Cinta itu maksudnya cinta pada Allah, ya kan? Disangkanya cinta erotika, ya, yang banal, sebagaimana berkembang di sastra Barat. Nah, itu banyak tuh kesalahpahaman seperti itu. Itu karena nggak mengerti worldview dari dari produksi teks tersebut. Ya, tapi tadi sastra perbandingan bahkan sampai zaman Said itu ya dia langsung benar-benar timpang, masih membawa asumsi besar bahwa Barat lah yang lebih beradab. Nah, Said kemudian dari kekhawatiran itu, dari kegelisahan itu, dia meluaskan lagi pembacaannya. Kalau kita baca Orientalism gitu ya, dia menjelajahi mungkin hampir seluruh kanon-kanon orientalis sampai masanya itu. Dia bicara Ernest Renan, dia Aristotle de Tracy, dia bicara Renan itu ya jelas kajian atas filsafat Islam ya. Renan itulah yang menghadirkan kembali dalam tanda petik Ibnu Rushd di dalam sejarah filsafat Islam gitu ya, dan mengklaim bahwa mengikuti Rushd lah yang benar gitu, mengikuti rasionalisme dalam tanda petik ala Ibnu Rushd. Dan rasionalisme itu juga rasionalisme Prancis sebenarnya, yang dia anggap sama dengan apa yang dipikirkan Ibnu Rushd gitu. Nah, dia jelajahi karya-karya filsafat, karya-karya politik. Hamilton
HAR Gip ya, siapa ya namanya lupa saya. Disingkatnya HAR Gip. Ya, salah satu scholars juga yang besar yang memang tampak simpatik pada Islam. Ya, dia telusuri juga. Jadi dia meluaskan jelajahnya nih ya dari sekadar scholars perbandingan sastra perbandingan ke bidang-bidang lain yang seluruh. Oh ya, Hamilton Alexander Ruskin Gibb. Nah, itu. Dia makasih Kang Fahri. Dia perluaskan itu. Dia jelajahi ya kan dengan dasar metodologis yang dia pinjam dari Michel Foucault. Michel Foucault ini filsuf Prancis yang dikenal sebagai salah satu peletak dasar pasca modernisme. Kira-kira pemikiran Foucault ginilah. Bagi Foucault, apa yang disebut rasio, apa yang disebut knowledge gitu ya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang esensial, yang tetap, yang pasti. Dia selalu tersituasikan di tengah kuasa-kuasa politik tertentu yang berupaya memberi makna kepada rasionalitas dan pengetahuannya itu. Nah, jadi memang karya orientalisme Said ini menandai satu pergeseran metodologis, tren baru di Barat yang bahkan menggugat klaim-klaim Barat itu sendiri. Nah, jadi tadi tuh Immanuel Kant itu banyak digugat bahkan oleh filsuf Barat sendiri, ya. Sekalipun konteksnya berbeda, konteksnya bukan dalam Barat ketika mengkaji Timur gitu ya. Konteksnya Barat ketika mengklaim kepastian, mengklaim esensialisme, mengklaim kebenaran tunggal. Nah, itu oleh filsuf Barat sendiri ya, dari akhir abad 20, akhir abad 19 ada Friedrich Nietzsche, terus ada Heidegger, ada murid-murid Heidegger, termasuk Michel Foucault, itu menggugat itu sendiri. Nah, Foucault misalnya menulis disertasi tentang sejarah klinis, sejarah orang-orang gila yang dia klaim gila secara klinis. Ternyata dari penelusuran sejarahnya itu dia menemukan bahwa apa yang disebut sebagai orang gila, yang orang yang punya madness, sepanjang sejarah peradaban Barat itu nggak melulu orang-orang dengan gangguan jiwa seperti sekarang. Ya, dia telusuri arsip-arsip kedokteran di apa namanya di museum mungkin ya, atau di perpustakaan gitu ya. Bagaimana identifikasi kriteria seseorang disebut gila. Nah, ternyata zaman dulu ada orang yang mungkin memenuhi definisi atau kriteria ODGJ hari ini, tapi di masa lalu ternyata dia bisa bekerja dengan normal gitu ya, karena masyarakat masih menganggapnya normal, walaupun mungkin agak unik gitu ya, atau terbatas, tidak seperti masyarakat kebanyakan. Ya, dia gambarkan arsip-arsip tentang perkapalan, orang-orang yang bekerja sebagai pengangkut barang, yang kriterianya itu ciri-cirinya mirip seperti ODGJ sekarang. Gitu. Artinya definisi gila pun, siapa yang gila, siapa yang sakit, itu ternyata nggak tetap dari zaman ke zaman gitu ya. Dan pengetahuan yang mengembangkan tentang hal itu, ya sains yang mengembangkan dengan hal itu rentan dikuasai secara politis. Nah, akhirnya dia bilang ya udah, semua pengusaha, semua pengetahuan ya produksi kekuatan politis saja, produksi kepentingan saja. Akhirnya jadi nihilisme gitu ya, jadi rusak. Padahal dalam Islam ya ada pengetahuan yang harus dicurigai sebagai produk kekuasaan, tapi ada juga yang ilm, yang benar. Tapi kira-kira gitu ya nalar berpikirnya Michel Foucault ya, dia mencoba menelusuri pengetahuan dalam hubungannya dengan kepentingan kekuasaan. Dan kekuatan dia kekuatan upaya itu bagi Michel Foucault adalah menelusuri arsip gitu. Karena dia berangkatnya dari ilmu sejarah kan, karena dari arsip lah kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terkesan tipis gitu ya, tapi lama-lama jadi tebal gitu. Nah, ini pula yang dilakukan oleh Edward Said gitu. Dia melakukan arsip-arsip kolonial, produksi-produksi pengetahuan ketika mengkaji Timur. Orientalisme ketika mengkaji Timur ya. Nah, terus dia bilang tuh, every single empire in its official discourse has said that it is not like all the others, that its circumstances are special, that it has a mission to enlighten civilized pre-order and democracy, and that it uses forces only as last resort. Ya, jadi ini di bagian pengantarnya dia, pengantar dia kalau nggak salah sebelum dia wafat. Jadi pengantar atas cetakan baru gitu ya. Ya, kemudian dia melihat kecenderungan setelah
buku ini terbit pertama kali 1978, semakin membuktikan bahwa memang setiap peradaban, setiap kekuasaan empire gitu ya, dalam nasionalisme mereka itu memang selalu punya klaim-klaim keunikan, punya keunggulan, dan mereka harus menjadi pemimpin bagi pemberadaban, pencerahan dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, kemudian ketika dalam konteks Islam, yang Timur dan Islam have a kind of extrareal phenomenologically reduced status that puts them out of reach of everyone except the Western expert. From the beginning of Western speculation about the Orient, the one thing the Orient could not do was to represent itself. Jadi Timur pun dari awal praktik orientalisme gitu ya, praktik Barat terhadap kajian Barat terhadap Timur termasuk Islam, ya seakan-akan Islam Timur dan Islam itu dicegat untuk merepresentasikan dirinya sendiri, untuk menghadirkan diri sendiri. Ya, semua harus melalui satu proses pengetahuan Barat, dan itulah hasilnya itulah yang merupakan pengetahuan representasi paling sah dari kondisi dari Timur. Nah, makanya kemudian dia menjelaskan nih dasar metodologis dalam pengkajian dia. Nah, ini ada dua istilah kunci yang penting. Pertama strategic location, dan yang kedua strategic formation, ya, lokasi yang strategis. Ini lokasi strategis bukan seperti iklan Agung Sedayu Group ya, lokasi strategis di timur Jakarta atau di Jonggol gitu, bukan itu. Tapi maksudnya satu penempatan diri ya yang itu sesuai dengan hitung-hitungan penguasaan ya, strategis gitu. Satu penempatan diri yang sesuai dengan strategi. Nah, yang kedua pembentukan yang juga sifatnya strategis. Nah, makanya my principal methodological devices for studying authority here, authority itu maksudnya Barat, otoritas Barat gitu ya. Are what can be called strategic location gitu. Perangkat metodologis utama saya pelajari otoritas Barat itu ya bagaimana Barat menyituasikan diri adalah apa yang disebut lokasi strategis ya. Which is a way of describing the author's position in a text with regard to the oriental material he writes about. Yang dia merupakan cara yang bisa menggambarkan posisi penulisnya ya dalam sebuah teks yang diproduksi si penulis itu sehubungan dengan materi Timurnya, kajiannya tentang Timur, materialnya bahan-bahan bakunya tentang Timur. And strategic formation, dan formasi strategis, which is a way of analyzing the relationship between text and the way in which group of text, types of text, even textual genres acquire mass, density, and referential power among themselves and thereafter in the culture of large, gitu ya. Formasi strategis itu yang suatu cara itu untuk menganalisis hubungan-hubungan ya antara teks dengan cara pengelompokan teks. Ya, sastra dengan sastra Timur dengan sastra Timur, sastra Jawa tinggi, sastra Jawa rendah, itu ada pengelompokan seperti itu kan. Jenis-jenis tes, genre-genrenya tadi, ini sastra picisan. Kalau picisan tuh zaman-zaman Balai Pustaka ya, itu apa misalnya, ini klinik, ini sastra mantra gitu ya, mantra. Ini yang pertama ini sastra mantra, yang kedua sastra hikayat, cerita misalnya begitu kan. Makanya sastra sufi itu oleh mereka itu kerap kali digambarkan ya kayak sastra mantra biasa aja gitu. Yang paling terkenal itu kan penelitian Zoetmulder. Nah, tadi kalau Sabta bacakan di awal tuh saya kuliah di Universitas Sanata Dharma, itu ya penerus karir akademiknya Zoetmulder, ya seorang orientalis Jawa, orientalis Belanda yang mengkaji sastra Jawa dengan bias-bias orientalismenya itu, yang mengira bahwa sastra Jawa Islam itu hanyalah kelanjutan sederhana dari sastra monisme dan panteisme yang sudah hidup di di masyarakat Jawa pra-Islam. Jadi semua kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat kewujudan, kalimat-kalimat sufi itu diterjemahkan sama dia sebagai ekspresi Hindu Buddha. Nah, itu kan parah sekali tuh. Nah, jadi dia dasar metodologi ini strategic location sama strategic formation.
ya kan, relasi antara si penulis dengan produksi teks yang diproduksinya, yaitu strategic location, penempatan diri si penulis, si orientalisnya maksudnya ya, bagaimana si orientalis itu menempatkan dirinya ya ketika dia menulis tentang timur. Nah, itu strategic location. Jadi ada bias tadi, bias barat maju, timur mundur, barat dinamis, timur statis, ya kan, barat rasional, timur irasional. Ada pembagian-pembagian seperti itu. Dan juga nanti ada strategic formation, pembentukan yang strategis gitu ya. Apa namanya? Yang tadi itu bagaimana satu teks-teks tadi pada akhirnya dikelompokkan oleh barat sendiri. Nah, pertanyaan sekarang nih sebagai penutup lah ya. Ini 2 menit lagi. Apakah ya apakah Edward Said itu dia kan tadi tampak simpatis sekali sama Timur dan tampak kritis sekali dengan Barat. Tapi apakah dia bebas dari bias Barat? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sebagaimana pasca modernis yang dia rujuk gitu ya, terutama Michel Foucault, dia mengikuti Michel Foucault, dan dia kemudian yang menjadi bagian dari tradisi pasca modernisme, khususnya pasca kolonialisme di Barat, itu satu tren paradigmatik tertentu gitu ya. Dia masih mengagungkan, gitu. Dia masih mempercayai adanya satu hal yang universal yang bisa dibagi bersama, yakni apa? Yakni humanisme. Gitu. Ini yang apa namanya? Yang penting nih, we still have at our disposal the rational interpretive skills that are the legacy of humanistic education, not as a sentimental piety enjoining us to return to traditional values or the classic, but as the active practice of multi-secular rational discourse. Nah, jadi kalaupun kita mau apa ya, mau memahami apa kemampuan memahami interpretatif rasional interpretive skills gitu ya, yang dia memang merupakan warisan dari pendidikan yang humanistik ya, dia bukanlah suatu yang sifatnya meromantisasi masa lalu, bahkan berorientasi pada masa kini, kira-kira gitulah ya, sebagai as the active practice, sebagai praktik-praktik aktif ya terhadap wacana rasional sekular yang sifatnya global, worldly secular rational discourse. Inilah yang dia percaya gitu. The secular world is the world of history as made by human beings. Ya, dunia sekular inilah yang merupakan dunia sejarah yang diciptakan oleh manusia gitu. Human agency is subject to investigation and analysis. Ya, agensi manusia itu merupakan subjek bagi penyelidikan dan analisisnya, which is the mission of understanding, to apprehend, criticize, influence, and judge. Nah, jadi dia mesti percaya tuh bahwa manusia dengan humanisme itu yang paling tinggi. Ya, nggak boleh ada dominasi, nggak boleh ada bias satu sama lain, tapi semuanya harus di bawah kesetiaan, ketaatan pada kemanusiaan itu sendiri. Nah, itu humanism. And lastly, most important, humanism is the only, and I would go as far as saying, the final. Nah, pada akhirnya yang paling penting adalah humanisme adalah satu-satunya, dan saya akan lebih jauh mengatakan dia yang final justru, resistance, perlawanan we have against the inhuman practices and injustice, perlawanan yang kita miliki untuk melawan praktik-praktik ketidakadilan yang tidak manusiawi. Nah, gitu. This figure human history. Jadi memang, nah ini makanya seorang seperti apa namanya Irfan Ahmed gitu ya. Irfan Ahmed itu dia terakhir antropolog, dia orang India Muslim, terus antropolog berkembang di Jerman secara intelektual. Sekarang kalau nggak salah di Max Planck Institute-nya Jerman, dan juga dia ada ngajar juga di Ibn Khaldun University Turki, nanti bisa di googling. Dia punya tulisan yang kritis banget terhadap Said, bahwa Said ini ya sadar nggak sadar masih punya bias orientalisme ya, karena dia tadi percaya dengan humanismenya ya, bahkan dia bisa tampilkan tuh dari teks Edward Said yang lain bagaimana Said meragukan kekuatan Islam atau ajaran Islam, bahkan itu untuk mewujudkan kebaikan dunia gitu, kira-kira gitulah. Ada tuh di situ. Saya udah baca artikelnya, tapi saya baru ingat tadi ya pas saya jelasin. Oh iya, Irfan Ahmed pernah bahas ini.
ketik aja mungkin Irfan Ahmed, Edward Said gitu, ada tuh kritiknya panjang. Oke, begitu saja ya. Jadi saya aspek epistemologisnya lah ya. Tapi karena kalau aspek data-data partikular sejarahnya saya baca juga sedikit, tapi nggak menguasai, jadi banyak lupa. Ya kembalikan kepada Saudara Sabta. Oke, terima kasih Mas Alam tadi atas materinya ya. Tadi banyak sekali yang disinggung ya, mulai dari pengertian apa itu orientalisme, apa itu barat, apa itu timur, hingga bagaimana landasan orientalis atau cara berpikir barat ya. Tadi kita membahas sedikit epistemologi Immanuel Kant yang dianggap sangat berjasa besar dalam membentuk tradisi filsafat barat setelahnya yang mempromosikan sekularisasi besar-besaran. Saya kira ada hal menarik yang juga tadi disinggung oleh Mas Alam ya, yang bisa kita tekankan, yaitu bagaimana kemudian orang-orang Barat ini setelah merasa tercerahkan ya dengan pemikiran Immanuel Kant itu, kemudian membawa pemikiran mereka itu ke tanah jajahan mereka ya, tadi ya, untuk dua hal itu. Pertama ya untuk politik pengetahuan, di mana untuk mengekalkan kekuasaan kolonial mereka, ataupun untuk misi pemberadaban. Jadi kalau kita melihat nanti dalam konteks sejarah itu, nanti kita bisa melihat bagaimana orang-orang kolonial melihat masyarakat pribumi di Indonesia atau Nusantara ketika itu ya, mereka menganggapnya oh, ini masih terbelakang, mereka masih buta huruf. Padahal yang dimaksud buta huruf itu ya buta huruf Latin, sedangkan masyarakat pribumi ya mengenal huruf-huruf lokal atau bahkan huruf Jawi gitu kan, tapi masih disebut buta huruf gitu. Termasuk misi pemberadaban ya, tadi juga disinggung, misalnya bagaimana kolonial kemudian membentuk politik etis, mereka membuka sekolah-sekolah barat karena mereka menganggap bahwa ya masyarakat pribumi akan beradab kalau memahami dan dididik secara barat gitu. Oke, terima kasih Mas Alam tadi atas materinya. Mungkin untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta. Boleh Masih langsung, diskusi lah, ya, nggak mesti tanya. ya Ya, boleh ya. aku juga Mungkin untuk boleh. menanggapi atau ingin bertanya atau bahkan ingin membantah juga boleh, gitu kan. Boleh nanti open mic atau mungkin melalui kolom chat kalau misalkan nggak bisa open mic. Silakan. Kamera saya masih mati ya, Taya. Mohon maaf nih ya, beserta Iya, kawan-kawan. iya masih nggak apa-apa Mas. Ya, gimana untuk Bapak Ibu peserta, ada yang ingin eh, berbicara, bertanya, menambahkan? Silakan. Bizaroh MHI, Magister Hukum Islam, gimana? Islam. Mungkin sambil nunggu yang lain, boleh saya yang tanya dulu ya Mas. Boleh, boleh. Walaupun moderator harusnya moderat ya. Iya. Saya boleh lah. Ya, saya ingin bertanya sih. Tadi kan kita membahas orientalisme, cara berpikir mereka dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu terus, apa yang harus kita ya, khususnya umat Islam itu lakukan? Apakah Oh dengan ya. dengan mengembangkan oksidentalisme itu kita menjawab tantangan orientalisme ini, atau apa ya, hal lain yang harus kita lakukan itu? Oh, menarik tuh. Ya, jadi upaya membangun oksidentalisme sudah dilakukan ya oleh Hasan Hanafi, seorang filsuf Muslim yang progresif. Dia terinspirasi banyak dari Marxisme dan tradisi fenomenologi Prancis, dan bagi dia untuk menjawab ketimpangan itu kita harus melihat Barat sebagai fenomena juga ya, mendekati Barat secara fenomenologis sampai benar-benar ketahuan gimana ketimpangan produksi pengetahuan itu benar-benar terjadi di Barat sana, terutama pengetahuan terhadap Timur. Nah, kalau menurut saya bukan itu jawabannya. Jawabannya kita kembali ke tradisi ilmu kita sendiri ya. Sebagai pengkaji Syed Nagib Al-Atos gitu ya, apa namanya, ya kita harus mengukuhkan lagi worldview Islam yang fardu ain gitu. Dan yang menarik adalah seluruh, kalau bahasa Prof. Alparslan Asigenç gitu ya, profesor filsafat di Turki yang juga mengikuti banyak pemikiran Syed Nagib Al-Atos, perkembangan disiplin-disiplin baru di dalam tradisi keilmuan Islam itu memang muncul biasanya dipicu oleh
faktor-faktor luar yang dianggap tantangan, tetapi pencarian jawabannya hingga sampai kepada jawaban atas persoalan itu secara tuntas, itu dimulai oleh umat Islam dari penggalian lebih dalam lagi apa yang menjadi ilmu fardu ain mereka. Fardu ain kita lah, kok mereka sih udah kayak orientalis aja. Kita orang Islam maksudnya. Itu. Jadi ada tantangan apa misalnya waktu itu apa teologi gitu ya apa orang Islam ketemu sama masyarakat yang sudah mapan dengan teologi Yahudinya, teologi Kristennya gitu ya. Nah, lahirkan ilmu kalam di situ kan. Untuk menjawab tantangan mereka, pertama-tama orang Islam mencari, ya para mutakalim itu mencari jawabannya ke dalam tradisi Islam itu sendiri. Walaupun nanti jawaban-jawaban yang diberikan ya kadang ada yang benar, ada yang ngaco gitu ya, ada kayak Mu'tazilah dan seterusnya. Tapi itu memang proses yang harus ditempuh sampai nanti ada penegasan ilmu baru. Ilmu baru yang memang dirangsang oleh tadi faktor luar, tapi kemudian ilmu baru itu justru hasil dari penggalian apa kalau bahasa Syekh Al-Aqwas itu intensifikasi, pendalaman gitu atas apa yang sudah sebenarnya ada dalam Islam. Ya, ketika Imam Al-Ghazali menghadapi filsafat Yunani yang dibawa oleh para filsuf Muslim. Nah, filsuf Muslim ini juga sebenarnya berupaya kan mencari jawaban yang sesuai dengan Islam, tapi masih ada keliru-kelirunya. Kemudian dibantah lah ya, ditunjukkan inkoherensinya oleh Imam Al-Ghazali lewat Tahammud al-Falasifahnya itu dengan cara apa? Dengan cara mendalami lagi tradisi ilmu akidah, ilmu kalam dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah kemudian dipakai untuk menjawab itu. Nah, dengan demikian juga orientalisme. Kan orientalisme ini dia hanya satu ekspresi kecil saja gitu ya. Dari tadi yang saya tunjukkan bahwa adanya yang paling dalam lagi sekularisasi pengetahuan itu sendiri. Orientalisme, nanti sekarang liberalisme gitu ya. Apalagi macam-macam itulah ya. Dia itu sebenarnya hanya ekspresi kecil saja dari persoalan metodologis yang lebih dalam lagi, yang mungkin tertanam gitu, nggak kelihatan. Dia ada di bawah, tapi dia sekaligus jadi akarnya. Ya kan akar kan nggak kelihatan ya. Yakni apa? Yakni persoalan metodologisnya, persoalan epistemologisnya juga. Ini sekularisasi. Nah, sekularisasi itu yang bagi saya perlu dijawab. Dengan cara apa? Dengan cara menegaskan lagi apa yang oleh Syed Naqib dengan bahasa modern disebut ulfi Islam, ya, tapi sebenarnya ru'yatul Islam dilujud pandangan Islam tentang hak, ya kan, kebenaran dan haqiqah, ya, reality, kenyataan, gitu. Itu yang harus ditegaskan lagi, sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita sudah mampu menegaskan apa yang fatwa itu, kita bisa menjadikannya penuntun bagi perkembangan ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu kifayah kan partikular ya, kalau nanti kawan-kawan di JIB mau belajar sejarah misalnya, kalau nanti Bung Pizarro mau bicara studi kawasan misalnya kan gitu. Nah, kita nggak lagi bawa bias orientalisme tuh, tapi kita nggak lagi bawa bias orientalisme yang dihasilkan oleh sekularisme, melainkan multi Islam. Sekarang yang terjadi kan banyak ide-ide pasca kolonialisme ya tadi terinspirasi oleh kritik Edward Said ya, dan beberapa muridnya di Columbia University di India gitu ya. Memang lebih kritis terhadap Barat tuh, isu-isu ketimpangan global South gitu ya, wilayah bumi yang di bagian selatan yang memang apa namanya bekas-bekas jajahan. Terus ya kritik terhadap produksi pengetahuan yang dikembangkan di dunia akademia Barat itu lagi rame sekarang memang gitu. Tapi sadar atau tidak mereka masih belum bisa lepas dari bias epistemologi Barat gitu. Tadi tuh yang paling nampak, yang paling kelihatan jelas bagaimana mereka menjunjung humanismenya, humanisme sekulernya. Nah, makanya tadi tuh ya, tadi saya bilang kenapa di awal ya, saya bilang di awal kenapa representasi terbaik dari peradaban Barat hari ini adalah masyarakat Barat yang dukung Gaza, yang dukung Palestina. Bahkan nggak ragu untuk bilang from the river to the sea gitu ya. Karena semangat humanismenya kan emang itu ya, konsekuensi paling logis dari humanisme kalau mereka mau junjung secara istiqomah memang mereka mendukung Palestina atas nama kemanusiaan, atas nama anti kolonialisme dan mengecam Israel. Tapi konsekuensi yang sama juga mereka tunjukkan ketika mereka juga misalnya membela LGBT, ketika mereka membela ras ya, apa namanya, ras kulit warna lah ya, ketika mereka membela umat-umat Islam yang jadi sasaran Islamofobia, kan gitu. Nah, itu konsekuensi dari mereka tuh.
Nah, jadi tapi orang-orang Islam sekarang nih saya konyol ini banyak-banyak para pengkaji studi Islam ya ikut arus aja gitu. Tahun 80-an ya kan masih tren orientalisme masih kenceng, teori-teori modernisasi Barat masih diagung-agungkan oleh Soeharto gitu kan. Orang-orang Islam sekolah-sekolah Islam yang kuliah di Barat ikut, wah, atas nama pembaruan Islam ikut kan modernisasi Islam harus modern dan seterusnya. Sekarang ada tren dekolonisasi, dekolonial, tren pasca kolonial, ya kan menjadi posmo orang Islam ikut-ikutan juga artinya kita ini nggak punya identitas sebenarnya kan ikut arus aja ya kan. Makanya nanti gender pembagian gender hanya dua itu juga bias kolonial ya bias kolonialisme Eropa nanti dicari-cari justifikasinya dalam Islam seakan-akan Islam juga mengakui keberagaman gender yang cair dan seterusnya nah, itu kan sama tuh kesannya aja dekolonial tapi ya isinya akarnya masih Ulfi Barat gitu dan itu masalahnya justru di situ gitu. Jadi kita harus menegakkan lagi ulfi kita ya supaya nanti kita bisa lebih benar membaca data lebih adil. Memang banyak memang banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari historiografi dari perkembangan pasca kolonial, kritik-kritik internal dalam filsafat barat gitu ya. Banyak yang bisa kita ambil ya baik pasca modernisme, feminisme. Misalnya gini lah, historiografi sejarah Indonesia, tokoh Indonesia. Pertama siapa sih sebenarnya disebut pahlawan? Nah, jangan-jangan kebanyakan militer tuh ya kan. Kenal nggak kita siapa yang dulu nyiapin makanannya Jenderal Sudirman gitu kan? Emang bukan pahlawan itu ya kan? Nah, itu kan memang juga harus kita bongkar tuh. Artinya ada bias-bias tertentu. Atau lelaki, bisa paling banyak tuh kan gitu. Siapa misalnya? Ya kita bisa sebut beberapa nama, tapi jangan-jangan masih lebih banyak dari itu gitu ya. Pahlawan, pemikir atau siapa? Jangan-jangan lebih banyak dari itu, tapi kita kok banyak melupakan. Nah, itu kan beberapa kritik yang mungkin relevan untuk menginspirasi kita untuk membangun sejarah yang lebih adil gitu ya, tentu dengan ulfi Islam. Artinya arah agenda kita harus ke sana tuh. Ya, tapi tadi kita jangan kejebak sama proses paradigmatik, kerangka paradigmatik mereka sendiri. Kita harus punya ini ya, pandangan hidup kita sendiri gitu dan epistemologi kita sendiri. Gitu sih tak. Terima kasih Mas Alam. Bagaimana untuk para peserta yang lain? Ada yang ingin disampaikan? Boleh bertanya, diskusi. Oh ya, Mas Jaki Yusuf, silakan bisa disampaikan pertanyaan atau tanggapan. Pagi, pagi teman-teman, Bapak Ya, Ibu, teman-teman semua, Bapak Ibu moderator. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Mas. Jadi kan ada pembahasan mengenai epistemologi dari orientalisme ya. Nah, kalau lihat tren-tren Barat itu kan dengan berkembangnya waktu kemudian terus diskursifnya jadi kan pada akhirnya kan secara perlahan kan beralih menjadi sopan atau etis gitu ya Mas. Saya dari penjajahan dari kolonial kemudian dari kolonial lahir politik etis gitu. Nah, untuk orientalisme ini dalam perkembangannya tuh mengalami kayak semacam penyopanan apa gitu Mas. Apakah kemudian itu apakah indigenous studies itu kan malah ya Mas lagi sering gitu indigenous studies. Nah, itu apakah termasuk dari itu atau bukan? Kemudian dari diskusi tadi kan pada akhirnya kan untuk kita membahas Barat itu kan kita juga harus perlu membebaskan diri dari kerangka pikir Barat gitu. Nah, kalau dari kita kan ada worldview Islam, Ru'yatul Islam Institute. Nah, di dalam perkembangan lain itu sebenarnya ada yang lain nggak sih Mas itu? Kan kalau saya tangkapkan ada banyak yang dominan kan kalau nggak Barat Islam, tapi kan ada nggak ide-ide indigenous lainnya yang digunakan untuk melawan narasi orientalisme atau pada akhirnya ya tetap orientalisme ini juga tunduk pada epistemologi Barat gitu Mas. Oke, makasih menarik Zakin ya. Tadi yang pertama bagaimana bentuk terkininya yang lebih sopannya gitu ya. Itu memang tadi ada beberapa tawaran misalnya dari Walter Mignolo ya filsuf Argentina yang bagi dia yang harus dilakukan adalah decoloniality
Kalau decolonization itu masih politis sifatnya. Ya, decolonization itu ya pernyataan-pernyataan politis bahwa kita negara pasca kolonial, pasca penjajahan mau berdaulat atas diri kita sendiri. Kita tegaskan di Asia Afrika misalnya gitu ya. Nah, itu decolonization. Tapi decoloniality itu bagi Walter Mignolo lebih jauh dari itu, lebih beranjak melampaui itu semua menuju satu produksi pengetahuan yang lebih spesifik. Nah, pengetahuan hasil dari decoloniality ini adalah pluriverse gitu, bukan yang universe, pluriversal, bukan lagi universal. Jadi memang dia mengakui nggak ada pengetahuan yang universal. Ya, ada yang ada adalah pluriversal, banyaknya universe. Jadi masing-masing produsen pengetahuan itu silakan mengajukan gagasannya sendiri selagi bisa dipertanggungjawabkan melalui kriteria minimal dari kebenaran. Dalam epistemologi itu kriteria minimal kebenaran itu biasanya itu 3 ya, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Koherensi itu artinya kesesuaian antara premis utama dengan premis selanjutnya sehingga simpulannya logis gitu ya. Korespondensi itu kesesuaian antara pernyataan dengan realitas yang dirujuk gitu ya. Pragmatis itu maksudnya kesesuaian antara pengetahuan dengan nilai kegunaannya. Nah, selagi produsen pengetahuan dari manapun dia berasal itu bisa memenuhi kriteria kebenaran minimal dari 3 hal itu, maka dia sudah bisa disebut sebagai pengetahuan yang mandiri, yang bagian dari pluriverse. Nggak ada lagi yang universal kayak Barat mau gitu ya. Dan pengetahuan yang pluriverse ini harus peka terhadap thinking border ya, batas-batas berpikir. Yang kalau batas itu nanti bisa dijebol ya bisa aja, tapi dia akan menghasilkan pasti ada batas-batasan baru. Nah, ini mungkin capaian yang paling dalam tanda petik paling ramah ya terhadap terhadap perkembangan dari kritik atas orientalisme itu gitu ya. Jadi dia lebih radikal dari Edward Said yang masih percaya dengan humanisme misalnya. Nah, tapi ya tadi jadi relativisme kultural yang lebih radikal lagi gitu kan. Ya, dan tadi indigenous knowledge, indigenous religion, indigenous knowledge yang salah satunya mengadvokasi indigenous religion memang persis ada di kerangka ini gitu. Nah, begitu kondisinya. Lagi-lagi bagi saya sebagai muslim jelas itu bertentangan dengan Islam karena Islam punya klaim universal. Tapi juga memang dia bisa memberi kita inspirasi baru nih. Misalnya gini, dalam indigenous knowledge, indigenous religion lah dalam kasus Indonesia. Bagi saya agama-agama lokal yang memang dalam sejarahnya belum bersentuhan dengan Islam itu memang layak diadvokasi. Misalnya Keharingan. Keharingan itu memang bukan Hindu, dia nggak pernah mengidentifikasi diri bersentuhan dengan Hindu. Itu layak kita advokasi sebagai agama sendiri supaya penganutnya itu punya hak kewargaan yang sama. Ada lagi di Jawa Timur itu jiwa apalah gitu ya, Sabta Jiwa atau siapa gitu, lupa saya namanya itu, yang secara administratif terpaksa ikut Buddha misalnya gitu. Bagi saya dia harus diadvokasi kalau memang akar historisnya itu murni seperti itu gitu ya. Yang harus dibantah adalah kelompok-kelompok kebatinan yang memang bentukan Belanda padahal akar-akar Islam. Nah, dia harus diklaim sebagai Islam gitu. Nggak bisa kita advokasi bahkan provokasi mereka untuk memisahkan diri dari Islam. Masalahnya kelompok para advokat indigenous religion ini akan membela mereka untuk memisahkan diri dari Islam gitu ya. Dan orang Islamnya juga mengkafirkan mereka gitu, menyesat-nyesatkan mereka. Makanya mereka lebih milih keluar dari Islam gitu. Padahal itu kan proses dakwah aja gitu ya. Ya kalau mereka belum Islami amat, nanti anaknya kita kasihlah sekolah yang murah yang bagus ya kan, yang Islami, belajar Islamnya di situ. Kan begitu. Jadi itulah yang dipikirkan para wali Songo gitu kan, nggak langsung harus Islam sesuai dengan hukum Islam total gitu ya. Kalau enggak nanti disalahkan. Itu proses aja. Makanya siapa Merle Reclef ya yang dia bilang Islamisasi di Jawa itu pasti, lambat tapi pasti gitu. Nah, jadi indigenous religion yang memang nggak punya akar bersentuhan dengan Islam
atau belum pernah belum dihadiri, belum didatangi oleh pendakwa Islam, ya memang dia harus kita advokasi. Siapa tahu Keharingan punya hari raya setiap seminggu sekali, ya kan, tiap hari Jumat kan enak kita liburnya jadi 3, ya kan. Nah itu kita harus advokasi tuh, iya kan. Nah, tapi kalau yang bersentuhan dengan Islam harus kita kritik. Nah ini makanya tadi bedanya kita sebagai Muslim dengan epistemologi Islam dengan mereka. Makanya itu tadi bedanya. Nah yang kedua tadi contoh lain, contoh lain sudah ada, Zak. Nah, nanti ada pertanyaannya. Contoh lain ada juga, Zak. Misalnya upaya filsafat Afrika gitu ya, filsafat India. Nah, dua itu sih yang saya pernah baca, itu pun nggak menyeluruh ya. Apakah masyarakat Afrika bisa berpikir, filsafat Afrika dan seterusnya. Nah, tapi upaya-upaya itu sangat bergantung kepada tradisi intelektual yang memang sudah hidup di sana sekian lama, dan dia mencakup apa yang sekarang jadi pembicaraan di dalam filsafat. Kalau semua itu nggak tersedia, biasanya mereka akan mencari apa yang sesuai saja, tetapi dengan penalaran dan gaya bahasa yang juga barat, kayak filsafat Afrika. Filsafat Afrika itu banyak filsuf-filsuf Afrika menjelaskan apa yang mereka sebut sebagai filsafat Afrika itu dengan bahasa-bahasa Perancis. Nah, itu jadi masalah tuh. Ya, ini filsafat Afrika beneran atau filsafat Perancis yang ngambil inspirasinya dari fenomena-fenomena di Afrika, kan gitu. Filsafat India juga sama. Sebenarnya ada filsafat India itu, kalau Syed Alatos juga mengakui itu, tradisi filsafat India juga mengakui itu, tapi bagaimana mereka mengartikulasikan istilah-istilah kuncinya, itu jadi tantangan sekarang, ya kan. Beberapa sudah ada yang berhasil, tapi beberapa lagi belum. Bahkan ya versi resminya, ofisialnya dari pemerintah, dari Modi, itu malah jadi ngawur, ya kan. Adanya sains India, ada Ganesha, berarti dulu sains India sudah mampu mengubah manusia menjadi kepala gajah, kan malah jadi ngawur gitu. Itu kepentingan gilanya Modi aja, karena dia ultranasionalis, rasis, ya gitu, anti-Islam dan seterusnya gitu. Nah, jadi tadi untuk menggali apa yang khas, yang benar-benar bukan Barat gitu ya, dia harus ditemukan pada tradisi berpikirnya, kata-kata kuncinya, sejauh mana dia konsisten menjelaskan. Dalam Islam tersedia semuanya, ya kan. Wujud itu ya bisa dibilang ontologi, tapi melampaui itu. Akal itu melampaui rasio, melampaui apa. Jadi dia bisa dijelaskan dengan istilah-istilah dalam bahasa Islam sendiri, ya, dalam bahasa Melayu misalnya yang sudah diislamisasi, dengan bahasa Farsi, dengan bahasa Urdu, ya semuanya sudah diislamisasi. Ya kan, kita bisa membahas itu, ya. Sekalipun ada istilah-istilah yang dipinjam dari tradisi filsafat Barat, misalnya epistemologi, epistem, pengetahuan gitu ya. Dalam Islam pembahasan tentang ilm itu ada di bab akidah, ada di bab ilm itu sendiri, ada di bab akhlak bahkan, ya kan, nggak terpaku pada bagian ilmu aja, karena dalam Islam keseluruhannya pembahasannya menyatu gitu. Nah, jadi itulah ukurannya kan. Yang paling siap bagi saya cuma Islam sih. Nah, tergantung kita istiqomah apa tidak menggali. Nah, ini sambil jawab yang inilah ya, karena udah kita sampai 11:30 apa gimana, Tak? Boleh lewat-lewat dikit, Mas. Oke, ini ada pertanyaan nih. Langsung jawab aja ya. Iya. Gimana Zaki, tadi terjawab ya Zaki ya? Aman Mas, terima kasih Mas terjawab. Ya, intinya upaya-upaya menjawab itu sudah banyak diberikan, tapi sangat bergantung kepada daya kekuatan pemikiran yang dimiliki oleh mesin peradaban itu sendiri. Nah ini Mas, maaf agak keluar konteks kalau yang bicara radikalisme dalam sejarah Islam atau Sirah, serta membantahnya gimana ya? Wah, setelah membantahnya gimana? Ini panjang ini ya kan. Nah ini sorry ya buat saudara Muhammad Rifki dan yang lain, kebanyakan juga kalau kita bicara tentang pemikiran atau tantangan dan seterusnya ini, kebanyakan langsung gimana cara membantahnya. Nah kalau saya ilustrasikannya gini, kita ini kalau mau belajar Photoshop aja itu kan panjang ya, lama ya. Photoshop itu yang benar-benar murni teknis, murni skill gitu. Nah, apalagi persoalan pemikiran gitu, itu lebih susah lagi tuh untuk mempelajarinya, apalagi membantahnya. Jadi perlu kesabaran, perlu kesungguhan. Tapi kira-kira asas itu ya tadi, bahwa ya tadi kita
lihat biasnya gimana mereka, baik yang benar-benar secara kasar, ya soal secara kasar sih dia bukan cuma melanjutkan orientalisme, tapi juga melanjutkan historiografi orang-orang Kristen abad-abad pertengahan gitu ya, yang memang asal caci maki aja lah, kalau Nabi emang benci aja gitu. Nah, tapi bahkan yang tidak kasar, yakni yang simpatik sekalipun, itu juga punya bias orientalis, bias sekulernya sendiri gitu ya. Misalnya Montgomery Watt ya kan, Montgomery Watt itu kan bilang wahyu itu bukan dari Nabi, tapi bukan dari Allah, tapi semacam kreativitas Nabi yang luar biasa, yang jenius. Montgomery Watt ya sebagai seorang orientalis, dia membantah gurunya Richard Bell. Richard Bell itu dia punya kajian terhadap Al-Qur'an yang benar-benar murni bias orientalis lah ya. Dibantah tuh sama Montgomery Watt. Artinya dia berpihak pada umat Islam. Dia berupaya berpihak pada umat Islam tepatnya. Dengan membantah gurunya itu Richard Bell. Kekeliruan, asumsi-asumsi yang salah terhadap Islam dibantah oleh Montgomery Watt. Tapi dia juga seorang Barat yang nggak bisa lepas dari itu. Makanya dia bilang Nabi Muhammad itu di Mekah kepala agama, di Madinah kepala negara. Ya, jadi udah sekuler gitu kan. Bias-bias kayak gitu kan masih muncul aja tuh dari istilah-istilah kunci yang mereka gunakan. Nah, untuk membantahnya, cara membantahnya, yaitu tadi kalau Anda meminta saya cara ngajarin Photoshop juga perlu beberapa sesi ya kan, apalagi cara membantah satu pemikiran. Itu panjang lagi. Kita belajar menjadi Islam, belajar yang sesuai, yang fardu ain kita pelajari gitu ya. Fardu ain itu bukan sekadar syahadat, sholat, puasa gitu, bukan. Fardu ain itu ya dinamis, semakin bertingkatnya kita secara keilmuan, secara pengalaman, yang fardu ain itu harus ditegaskan lagi. Akidah yang sifatnya ilmiah, ibadah yang sifatnya ilmiah, yang bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah, ya syariah, semuanya itu harus dipelajari. Itu tadi yang saya bilang, umat Islam selalu ketika berjumpa dengan tantangan baru yang mengagetkan, dia akan kembali ke pendalaman terhadap ilmu fardu ainnya terlebih dahulu, kemudian baru dia mampu memberi jawaban perlahan-lahan. Nah, sekarang jawaban tantangan kita tadi bukan orientalismenya saja sebagai satu politik pengetahuan, tapi sekularismenya ini loh, akarnya ini yang lebih mendalam. Dan dia benar-benar syubhat lah, benar-benar syubhat gitu. Yang kalau bahasa pengajar kan syubhat yang besar gitu lah ya. Nah, syubhat ini nggak bisa dijawab sekali dua kali pertemuan, dia perlu pendalaman yang serius. Oke, gitu ya, Sabta ya. Lagi mungkin terakhir lah sebelum nanti syukuran nih di sini. Apa masih ada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan? Oke, sepertinya sudah tidak ada Mas yang ingin bertanya atau memberi tanggapan. Oke, terima kasih semuanya. Ya, jadi mungkin Mas Salam ingin menyampaikan buat penutup closing statement. Ya, menurut saya ini orientalisme itu tradisi akademik yang panjang ya, dan dia bukan dilakukan sehari dua hari gitu ya. Dan para orientalis itu benar-benar scholars yang terlatih bertahun-tahun juga untuk mengembangkan bidang tertentu. Kan biasanya ada pakar filologinya aja, ada pakar sejarahnya saja gitu ya, pakar politiknya saja, itu panjang gitu. Ya, jadi seri-seri kuliah kayak begini ya sekadar pengantar-pengantar aja yang memberi kita wawasan-wawasan mendasar saja gitu ya untuk sesuatu. Nggak bisa kita langsung membantahnya, membangun sesuatu yang baru. Nggak, kita perlu ketekunan, dan ketekunan ini kesabaran, menuntut juga kesabaran gitu ya. Nah, kesabaran ini menuntut juga kesadaran. Nah, jadi kesabaran dan kesadaran tentang tadi penempatan diri kita nih mau bahas apa sebenarnya. Ya, tadi kalau saya sih secara personal sejarah itu ya nggak, ya baca juga tapi nggak ngerti amat. Berarti memang bidang saya bukan di situ. Secara akademik juga saya berkembang di bidang yang lain. Maka itulah yang menjadi bidang saya. Nah, dalam Islam itu disebutnya ilmu fardu kifayah gitu ya. Fardu kifayah. Sebenarnya bagi saya nggak semua orang tadi harus membantah orientalisme, membantah liberalisme, membantah saintisme gitu ya. Sekarang kan lagi tren-tren juga tuh sains-sains yang ateis-ateisan gitu. Itu nggak semua orang harus itu ya. Punya wawasan boleh, tapi kita harus tahu tempat kita di mana, dan tadi kita harus tahu mana fardu ain, fardu kifayah.
fardu ain ini berlaku buat kita nih, individu-individu yang ada yang sebagai muslim gitu ya. Di sini ada 22 orang. Ya, ini berlaku buat kita semua nih. Kita harus dalami semua. Ya, nanti fardu kifayah tadi bidang-bidang kita itu yang harus disadari tuh. Gitu sih. Dan ya selamat mengikuti kelas ini, masih banyak pertemuan lagi dari pemateri-pemateri yang oke juga, jempolan gitu ya, dengan bidang-bidang yang spesifik gitu ya. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, kekeliruan. Yang benar dari Allah, yang salah juga dari Allah ya. Yang salah itu dari Allah, karena Allah menyingkapkan kelemahan kebodohan saya supaya dimaafkan ya, diingatkan oleh saudara-saudari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Alam atas sharing materinya tadi seputar pengantar mengenai orientalisme. Dan juga terima kasih pada para peserta yang sudah hadir pada sesi pertama ini. Kita berjumpa di pekan depan, hari Minggu juga. Kita akan membahas materi kedua bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Nanti infonya akan kami sampaikan di grup untuk selengkapnya. Oke, itu saja. Saya selaku moderator juga pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dan terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sabta. Ya, Kang terima kasih Fahri. juga Mas semua. Fahri dari Cianjur nih, Kang ya. Salam buat semua. Pamit ya. Ya.